Oke, balik lagi ke podcast mini kita. Kita kan baru pertama bikin. Podcast Balik lagi mini gimana? ya, the first podcast. Gitu dong. Ini the first podcast kita, podcast mini di ruang tamu, asik. Oh, ruang tunggu tamu, ya ruang dokter bebas lah. Menurut Bang Yogi, Yes. kita kan udah jual iPhone 12 Pro Inter nih. Udah banyak, 50 unit. Bayar pajak pula lagi ya. Dengan pajak resmi 5 juta. Nah, bagaimana pendapat Bang Yogi begitu ngelihat harga iBox heboh di Shopee, Instagram dan lain-lain? Ya nggak tahu sih, ngerasa kena bom gitu. Cuman kan kita nggak tahu barangnya belum ada segala macem. Bisa kayak sekarang tuh, iBox bikin XR, harga 8 juta sekian, 64 GB yang kemasan gepeng yang baru. Cuma ada kabel doang. Pas dicek website nggak ada stok. Nggak ada stok. Terus Jadi kemarin gimana gitu? ada kasus ya. Ya betul, kemarin ada kasus di teman kita iPhone XR ya betul. XR iBox, di unboxing, masukin kartu, blokir sinyal. Blokir. Ada apa negaraku tercinta? Asik. Garansi resmi loh itu. Iya resmi makanya. Oke, ini aja pendapatnya dulu. Kan harganya tuh kurang lebih beda 2,5 sampai 3 juta. Sama SG ya betul. Sama minimal negara tetangga lah Singapura. Nah, pendapatnya gimana? Ya, kalau ngelihat dari harga yang ke belakang nih kayak pas di 11 Pro ini oke lah itu belum ada pajak-pajakan Betul. segala macam ya. Ya selisih harga jual di sini Inter udah nyampe Indonesia ya sama iBox ya kurang lebih selisih bisa 2 jutaan lah ya. Cuman sekarang iBox ngerilis sama harga SG yang di sana, yang beda cuma 2 jutaan. Bayar Kan- pajak tuh. Nggak tahu kita bayar pajak apa enggak. Oh iya sih. Bisa aja. Asik. Kalau menurut Bang Fai? Nggak logis juga. Asik. Mantap. Aku kok ngelanya menurut lu? Soalnya ya lucu aja tadi ada konsumen nanya mau TT 11 Pro 256 sama 12 Pro 256. Itu beda sama iBox tuh harganya cuma 1,5 juta. Nggak logis banget. Sedangkan itu beda unit, beda harganya tuh ya dari kelahiran aja udah beda setahun gitu. Masa hanya dengan selisih 1,5 juta itu bisa membunuh, ya kondisinya bakal membunuh yang 11 Pro. Ya, kan mereka mau stop. Dan satu lagi yang nggak logis ya, kecuali harga beda tipis di kita udah ada pabrik Apple gitu. Ya. Bisa jadi ya nggak? Kita hanya ini ya, premium reseller ya. Premium reseller, jadi nggak ada istilahnya barang resmi itu nggak ada gitu. Toh iBox sudah klaim garansi kemana ya keluar juga. Sama ya. Nggak ada pabrik di sini coy. Beda sama brand tetangga gitu. Berarti kalau kita lihat, karena kita pernah benar-benar membuktikan bayar pajaknya ya. Berapa harga menurut kalian yang wajar untuk garansi resmi Indonesia? Ya kayak 12 Pro yang 256 biasanya sih kan iBox ada 999 nya ya. Yeah. Kayaknya sih harga cocok buat iBox kalau nggak 28999, kalau nggak ya 29999 gitu. Karena bayar pajak. Sama kita lihat selisih harga biasanya dari harga luar gitu, dari harga internya gitu. Iya sih. Jadi yang pastinya mah ini adalah pusatnya Apple tuh untuk Asia Tenggara itu di Singapura. Jadi semua itu ya untuk garansi pun pasti klaimnya semua ke Singapura, mau Australia juga, mau Brunei pun, Malaysia semua pusatnya ke Singapura. Oh, sama satu lagi Gi. Kita kan bayar pajak ya Bang Yogi ya. Bayar itu pajak. kena 30%. Tuh. Sementara secara teori itu 17,5%. Kayak DHL gitu kan 17,5%. Kenapa kita bisa 30%? Padahal kita punya NPWP. Sebenarnya selisih persentase itu berdasarkan ada yang punya NPWP atau yang Tidak nggak punya. Itu pasti selisihnya bakal beda. Kalau nggak salah 17,5 sama 25 bukan 30%. Cuman kan kita bayar pajak itu buktinya ada 30%. Padahal kita ada NPWP. Ada NPWP. Kalau nggak ada NPWP tuh dia minta 40%. Ada ini kan Berarti ya antara PPN sama PP bea masuk, ini. Oh, PPN sama iya. bea masuk kan 30% itu bukan pajak doang. Oh, ada bea masuk. Bea Kemarin masuk. juga ada di situ Ada. ditulis 10% ya, berapa sih?
10%. Ya mungkin nanti bisa dilihatin lah rincian yang kita bayar kemarin tuh gimana. Iya. Betul. Jadi apa aja komponen pajak apa aja sih, dan bisa dilihat di situ memang untuk harga dasar segitu, pajak yang dibayarkan segitu gitu kan. Ya, secara realitanya segitu ya. Jadi kesimpulan kalian, harga iPhone 12 yang sekarang iBox yang keluarnya cepet banget nih, luar biasa kan. Biasanya kan selisih sekitar 4-5 bulan. Betul. Sekarang selisih sekitar 2 bulan sudah langsung keluar. Berarti nggak masuk akal dong. Ya nggak logis sih sebenarnya. Izin TKDN tapi udah keluar kemarin kan. Iya betul. Oh, ini pre-order tanggal 11 ini kita barang baru terima bulan depan ya. Januari ya mereka baru terima ya. Ya tanggal 18 itu apa? Pre-order. Atau 11 pre-order. 11 pre-order. 18 kata teman saya tuh launching. launching di iBox. Launching dong, baru pengiriman dong. Itu nggak tahu lah launching tuh ada barang. Kan biasanya juga saat kita pre-order tuh kan kita disuruh nunggu dulu Oh. baru barang ada. Sama Enggak. satu lagi, ada gosip. Bang Yogi tahu nggak bahwa iPhone 12 Pro dan 12 dan family-nya itu katanya hanya 4G. Nah, kalau itu sih saya dengar. Cuman saya baca-baca lihat di Instagram beberapa yang suka nge-review produk Apple kayak Mac ya. Dia bilang selama ini Apple nggak pernah nge-lock jaringan, dia bilang. Dia ngeluarin di luar udah 4G juga, yang buat Indonesia pun support 4G walaupun dulunya di kita 4G telat masuk gitu loh. Pembahasan di mereka di beberapa reviewer kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin sih gitu. Apple nge-lock. Ingat nggak kita punya kasus iPhone 5 yang bisa LTE, Betul. ada yang 3G only. Betul. Itu region kan. Region. Ada beberapa kode yang bisa di 5 mah, ada yang bisa support sampai 4G, ada yang cuma 3G. Bisa disimpulkan nggak kalau sinyalnya itu di lock dari provider kita? Jadi hanya bisa 4G. Nah, kalau dari provider mungkin ya. Ada kemungkinan ya. Kalau dari provider, cuma kalau dari Apple sendiri mah kalau lihat pembahasan logis sih katanya nggak mungkin, belum pernah Apple nge-lock jaringan gitu loh katanya. Selama Membatasi ini ya. membatasi belum pernah. Berhubung regionnya belum masuk 5G, jadi nggak ya tetap speknya pasti disamakan gitu. Karena itu akan menambah ongkos produksi juga sebenarnya kalau misalkan membedakan spek. Itu aja. Saya pernah dengar ini satu bahasan teknis gitu ya. Jadi sebetulnya nggak dibatasi, cuman suatu manufaktur itu pabrik smartphone itu membuat modemnya itu Iya, ada yang betul. support 4G atau enggak, waktu itu 3G atau 4G itu berdasarkan frekuensi 4G yang dipakai Iya, di betul, daerah betul. itu gitu. Jadi mungkin nggak support 4G-nya karena frekuensinya nggak sesuai. Iya. Mungkin ya, mungkin. Iya benar. Berarti ada kemungkinan frekuensi di kita memang belum ada 5G juga, belum launching kan? Ya 4G aja masih Ada. lup-lup Belum. nggak jelas 4G di So, kita. jadi harus lelang dulu itu, beli frekuensinya di berapa, itu lelang dulu di Kominfo baru. Balik lagi. Bukan di Kominfo, Postel kalau nggak salah. Balik lagi ke lelang berarti ya. Nanti lelang frekuensi yang dipakai berapa, yang diizinkan. Nanti si perangkat yang dikirim ke sini itu supportnya sampai frekuensi mana aja gitu. Nah iya, itu iya. yang jadi kendala mungkin. Menurut kalian prediksi 5G di Indonesia kira-kira akankah keluar tahun depan? 2 tahun lagi paling cepet kayaknya. 4G aja masih gini gitu loh. Waktu 4G Pindah lokasi dikit aja, di sini bagus, di sini enggak, di sini bagus, di sini enggak. waktu itu kita 4G keluar beda berapa lama ya sama luar negeri ya? 3,5 gitu. Kalau nggak salah nggak terlalu lama sih, Setahun setengahan mungkin ya. nggak nyampe. 1 sampai 2 tahun. Testing pertama Telkomsel waktu itu ya. Telkomsel ya. Telkomsel ya, baru XL ya. Ya waktu itu saya juga ikut ngantri di Grapari Ya. buat ganti kartu dari 3G ke 4G. Yang paling ingat itu Tri paling lama, Hmm, paling terakhir kalau itu LTE tuh. Dan device-nya jadi panas. iya betul. Oh iya. Tri itu. Terus apa lagi ya yang kita mau bahas tentang iPhone 12 ini? Soalnya banyak pedagang-pedagang yang shock begitu iBox ngeluarin harga seperti ini. Mungkin para reviewer mah bangga atau seneng gitu ya. Woi, garansi iBox nih murah segala macam. Tapi buat pedagang mungkin banyak yang sakit hati ya. Pastilah. Kayak pedagang-pedagang besar juga pasti
sampai sekarang masih banyak stok barang dong gitu. Dan bisa dipastikan nggak bakal habis semua sampai iBox benar-benar keluar gitu. Iya sih. Apalagi udah ada bocoran gini harga iBox gini di Shopee, kita bisa tinggal klik ingatkan gitu loh, pengingat gitu loh. Ya orang mungkin karena beda berapa hari doang ya orang mungkin nunggu lah gitu. Harganya murah. Cuma nggak tahu sih, lihat nanti aja gitu. Mungkin pasar di Shopee itu mungkin dia buka paling 2-3 pieces ya per unit ya. Bisa jadi begitu diklik Stok habis. habis. Ya mungkin bakar duit dulu mungkin sedikit lah. Nggak tahu juga. Bang Yogi katanya bawa ini ya, contoh yang kemarin Betul. customer yang nitip iPhone 12 dan minta pajaknya resmi ya, Betul. Jadi di satu apa ini namanya? billing ya. Billing gini, ini tuh buat pembayaran. Jadi Stone PP itu bisa bayar buat 2 unit Ya, handphone. Di sesuai sini peraturan. saya bayar iPhone 11 Pro Max 128 dan 11 Pro Max 256. Satu loh ini. Nah, di iPhone 11 Pro Max 128 dan 256 saya bayar seharga 10.004.000. Atas sama saya sendiri ya, Yogi. Oh betul ya, ada bea masuk, ada PPh impor, Betul. ada PPN impor. Ya. Bea masuk 3.126.000, PPh impor 3.439.000 dan PPN impor 3.439.000. Totalnya 10.004.000 rupiah. Dibagi 2 sekitar 5 juta berarti kan. Ya, cuma beda, yang satu kan 128 GB dan yang satu 250 Berarti GB. gambaran kasarnya, kalau lu beli di Singapura, di iBox Singapura, misalnya $1.000 Singapura, kita tuh beli sekitar 1.700-an mungkin ya. Ya. 1.740 kalau nggak salah. Ditambah 5 juta, harga itu pun masih melebihi harga resmi Indonesia di sini ya. Oh iya, sangat-sangat jauh. Jauh ya. Jauh dong, jauh banget coy. Ya mungkin ada perbedaan kalau yang impornya. Kan kalau Yogi ini bawanya sebagai pribadi. Oh iya, betul. Nah, Ya, mungkin ada beda ya, karena mereka beda. PT ya? Iya, mungkin Betul, juga PT sih. Rajaya Group ya. Benar nggak sih? Era Jaya. Iya, Era Jaya. Erafon. Rajaya Group mereka kan. Ya, Erafon, Rajaya. Tam, iBox kan mereka yang punya. Jadi ada pesan nggak atau ada pertanyaan? Coba tahu nanti ada yang nonton. Ya, kalau buat teman-teman yang mau ngasih pendapatnya, bolehlah tulis di kolom komentar. Yang logis tapi jangan asal ngomong. Ya sih. Siapa tahu ada orang pajak lihat juga. Ya, sudah ada orang pajak, tolong dijelaskan kepada kita bagaimana yang sebenarnya. Ya sih. Kita minta tolong loh. Kita sulit nyari duit sekarang, coy. Udah pandemi lagi. Udah pandemi lagi, blokir sana sini. Sorry. Emosi awak. Enggak lah. Enggak. Mungkin mau dijelaskan juga kenapa TNR iBox juga. Iya, nah ini kalau buat orang pajak, ada hubungan sama orang pajak nggak sih? Bea cukai kan itu pasti lah. Ya, Keminfo, Bea Cukai gitu ya? Ya, Iya dong, yang ngurusin. Kominfo dulu. Kominfo ya, Kominfo. Ya mungkin ada pencerahannya sedikit. Kenapa barang resmi aja bisa keblokir gitu? Why? Mungkin dari dinyalain harus nunggu seminggu dulu. Oh iya, Baru bisa. kayak barang impor aja, biar Iya. pajak harus nunggu dulu, Iya. nggak langsung aktif. Ya mungkin sekian pertanyaan-pertanyaannya. Siapa tahu ada tim-tim kita yang juga sama pedagang nonton. Ini pandangan kita sebagai pedagang handphone ya. Dan sedikit keluh kesahnya lah, curhat-curhat tipis boleh lah. Ya minimal kita menenangkan grup pedagang juga sih Bang Yogi. Betul. Karena banyak banget yang ngerasa kok gue merasa tertipu ya dengan bayar pajak segala macam Betul. gitu loh. Betul. Ya terima kasih waktunya. Semoga suka sama podcast ini. Kita nantikan episode kedua podcast mini kita. Bye. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like, ya komen sebanyak-banyak ya. Terima kasih. Bye bye.